Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan beberapa materi, ada beberapa slide yang sudah saya kerjakan. Yang pertama, saya sudah minta izin sama Ketua Komdel bahwa saya akan melaksanakan tugas saya bukan juga pembahasan, tapi ini sebagai tugas. Saya minta izin hanya 30 menit ke depan ya, terkait dengan tugas PKJ yang sementara ini berjalan. Dan judul materi yang saya angkat atau saya ambil yaitu pembelajaran PJOK berbasis proyek bangunlah jiwa dan raga Bolsen, permainan sepak bola. Yang pertama, latar belakang model pendidikan olahraga sport edukasi model atau SEM adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman mendalam dalam olahraga mirip dengan yang ditemukan dalam konteks olahraga yang terstruktur atau yang terorganisir. Kemudian yang kedua, pendekatan ini mengedepankan pengembangan keterampilan fisik, pemahaman taktis, nilai-nilai sportivitas serta tanggung jawab sosial dan emosional melalui partisipasi aktif dalam permainan. Implementasi model ini pada permainan sepak bola bertujuan untuk memberikan pengalaman yang otentik dan mendalam bagi peserta ini. Kemudian tujuan program yang pertama mengembangkan keterampilan teknis dalam permainan sepak bola. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman praktis dan strategis permainan. Kemudian menanamkan nilai-nilai sportivitas dan fair play. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial emosional melalui kerja tim dan komunikasi. Selanjutnya target di sini merupakan siswa yang berada di sekolahnya sendiri seperti SMP Negeri 1 Gorontalo. Kemudian pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir semester. Kemudian struktur program dan mitra. Di sini ada beberapa fase. Yang pertama pengantar, kemudian fase pelatihan, fase refleksi, evaluasi dan diskusi kelompok, kemudian frekuensi jawab dalam komunikasi komunitas belajar terdiri dari kepala sekolah, wakase kesiswaan, guru mapel, pelatih olahraga atau sepak bola, siswa dan orang tua yang berpartisipasi aktif dalam mendukung program ini. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Di sini kapasitas yang dimiliki kelas yang optimal itu 25 sampai 30 siswa. Untuk memastikan setiap siswa mendapatkan perhatian yang cukup dari pelatih dan guru. Kelas akan dilaksanakan di lapangan sepak bola sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas yang ada. Tentunya fasilitasnya terkait dengan sepak bola, ada lapangan yang memadai, kemudian gawang dan lain sebagainya. Kemudian rencana evaluasi, pengamatan langsung terhadap keterampilan dan partisipasi siswa dalam permainan. Di sini ada penilaian diri, kemudian teks keterampilan, ujian praktis untuk mengukur kemampuan teknis dalam taktis, kemudian feedback, rekan jawab, diskusi dan umpan balik dari pelatih dan guru lainnya. Kemudian tantangan.
Tentunya di dalam melaksanakan program ini, khususnya model pembelajaran SEM ini, tentunya ada tantangan-tantangan yang kita harus lewati. Pertama, motivasi siswa. Tingkat motivasi di antara siswa bisa menjadi tantangan. Kemudian fasilitas terbatas, kekurangan fasilitas yang memadai bisa menghambat pelaksanaan program ini. Kemudian keterbatasan waktu yang terbatas dalam kurikulum sekolah untuk olahraga bisa menjadi kendala. Kemudian koordinasi antara guru pelatih dan orang tua mungkin membutuhkan usaha yang ekstra. Kemarin Bapak Ibu saya sudah laksanakan aksi nyata ini terkait dengan tantangan. Kemarin juga saya sudah laksanakan aksi nyatanya dengan model pembelajaran SEM Sport Education Model, pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Jadi model ini saya bahas tantangannya salah satunya waktu pelaksanaan. Saya kira untuk waktu pelaksanaan dalam model SEM ini, saya kira itu membutuhkan waktu sekitar 1 minggu berkesinambungan. Pengalaman kemarin saya sudah melaksanakan aksi nyata. Di situ ada beberapa guru yang komplain bahwa kelasnya terganggu, dan itu saya laksanakan pada sesuai dengan jadwal pembelajaran yang ada. Saya mengikuti sesuai jadwal pembelajaran yang ada, saya laksanakan di pagi hari. Ternyata tidak efektif kalau mengikuti. Kalau di jadwal mata pelajaran itu ada 3 jam, 3 DP. Jadi saya kira itu tidak efektif kalau dilakukan dalam KBM ataupun jadwal yang sudah tersedia. Karena ada beberapa guru yang komplain, Pak, kasih sedikit itu volume, itu salon. Ini 3 kelas. 3 kelas, kalau saya mau baterai sendiri, sudah habis saya ke leher, tidak mau dengar. Sedangkan pakai mic saja, rangkanya siswa itu tidak dengar, apalagi tidak pakai pengeras suara atau mic. Dan model SEM ini saya kira bagus karena kita hanya memberikan tugas kepada siswa. Kita menjadi guru sebagai fasilitator. Kita sebagai guru hanya menjadi sebagai fasilitator. Jadi kita memantau kegiatan atau tugas yang sudah kita berikan kepada siswa. Misalnya kita membuat salah satu event, itu kita siapkan dari ketua panitianya. Di situ ada panitia, ketua panitianya, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara, ada seksi konsumsi, kemudian ada keamanannya, kemudian ada wasit. Kalau di model SEM ini, kalau saya ambil di sepak bola, wasitnya saya ambil dari mereka, dari siswa itu sendiri. Semua teknis pelaksanaan di dalam kegiatan ini dari siswa yang akan mengelola. Saya sebagai guru, sebagai fasilitator, saya akan memantau. Kemarin saya sudah laksanakan, ada beberapa orang guru di situ kaget, Pak, ini kegiatan apa? Saya kasih tahu ini saya melaksanakan aksi nyata pada pendidikan PKG PJOK, dan ini saya akan melaksanakan program model pembelajaran yang selanjutnya, model SEM. Jadi mungkin model pembelajaran ini saya kira kalau ada model pembelajaran yang serupa dengan PJOK, itu bisa diterapkan pada mata pelajaran yang lain, misalnya kesenian, kemudian agama, itu bisa dilihat dari model SEM ini, Sport Education Model. Mungkin ada model pembelajaran yang serupa dengan Sport Education Model atau SEM di mata pelajaran yang lain. Mungkin ada yang serupa, ini bisa diterapkan pada anak-anak. Jadi kita sebagai fasilitator, kita kasih tugas mereka, ada yang menjadi penelitiannya dan sebagainya. Kalau di agama mungkin cerdas cermat,
itu ada ketua panitianya, sekretaris ataupun bagaimana, kemudian ada yang mendaftar, dan yang mendaftar itu siswa. Seperti itu. Saya kira model ini kalau diizinkan itu bisa dilaksanakan pada setiap jadwal pembelajaran. Kalau mau ambil dari model SEM ini, saya rencananya mau ambil model SEM ini pada pelaksanaan pembelajaran. Saya kira karena mungkin terganggu, karena memakai pengeras suara mungkin agak terganggu, jadi saya urutkan yang itu dan saya akan laksanakan pada akhir semester. Seperti itu. Ya, terakhir, terima kasih. Cuma ada 9 slide. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan ataupun saran terkait dengan pemaparan saya ataupun model pembelajaran yang saya ambil, yang saya sudah terapkan pada peserta didik sebelumnya. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Pertanyaan saya, apakah ini model pembelajaran? Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah model ini bisa diterapkan atau diimplementasikan di mata pelajaran yang lain? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Apakah model pembelajaran SEM ini bisa diimplementasikan pada mata pelajaran lain? Jawabannya bisa, ya, bisa. Mungkin di mata pelajaran lain itu ada namanya, kalau seperti ini kan sport edukasi model, sport kan olahraga. Mungkin ada model pembelajaran yang serupa dengan SEM, itu bisa diterapkan pada seperti misalnya mata pelajaran agama atau seni budaya. Misalnya membuat satu lomba kesenian di sana, itu guru atau fasilitator hanya membentuk panitianya, dari panitianya, bidara dan sebagainya. Dan yang menjadi peserta lomba itu siswa itu sendiri. Seperti itu. Dirancang ada bagaimana. Lanjut terkait dengan pertanyaan tadi. Saya kira untuk teknis pelaksanaannya itu sudah dibahas pada sebelum melaksanakan kegiatan. Jadi kita sebagai fasilitator akan menerapkan peserta didik, pembentukan panitia, dan tugas panitia itu apa? Menyediakan apa yang menjadi kebutuhan pada kegiatan tersebut. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya satu pertanyaan. Tadi Bapak menanyakan tentang tantangan. Jadi yang ingin saya tanyakan kira-kira bagaimana solusi dan tantangan yang didapatkan di lapangan? Karena terus terang kemarin waktu Bapak uji coba itu kan memang terganggu sekali Pak. Sampai saya tidak bisa makan selama beberapa hari. Itu kan suaranya sudah tidak mampu saja Pak. Ya, jadi bagaimana solusi dan tantangan seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, terkait dengan tantangan, solusinya itu saya juga sudah coba juga kemarin, solusinya itu untuk pelaksanaannya dilaksanakan pada mungkin akhir semester ataupun di ekstrakurikuler. Itu solusinya supaya tidak terganggu pada saat jam pelajaran berlangsung. Karena kemarin saya juga itu uji coba. Ini kalau bisa saya terapkan pada model ini pada sesuai dengan jadwal yang ada. Ternyata tidak efektif, terganggu
kelas-kelas yang lain. Jadi solusinya kalau menurut saya itu solusinya dibuatkan pada akhir semester ataupun pada kegiatan ekstra kurikuler. Ya, lebih bagusnya lagi meeting kelas. Kita hanya memantau, kita sebagai fasilitator, jadi kita serahkan semua kepada peserta didik, mereka yang akan kelola, kita yang akan memantau. Kemudian untuk penilaiannya, teknik penilaiannya itu menggunakan teknik penilaian otentik kalau tidak salah, seperti yang kita sudah laksanakan pada pembicaraan rapat kemarin. Jadi seperti itu kita gabungkan. Tidak ada lagi penilaian keterampilan ataupun pengetahuan. Tidak bisa begitu. Jadi kita satukan menjadi satu. Jadi barangkali hanya itu, ya. Jadi solusinya akan dilaksanakan pada akhir dari semester ataupun pada meeting kelas. Terima kasih. Mungkin ada lagi saran terkait dengan modul pembelajaran ini? Pak Iwan mungkin ada, ya. Ya luar biasa ini guru olahraga ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk saya terhadap pembelajaran teknologi yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah itu sebaiknya lebih diperhatikan pada peserta didik. Kemudian jika sudah selesai, maka sebaiknya memberitahukan atau konfirmasi dengan wali kelas yang ada di sekolah supaya tidak terjadi miskomunikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iwan sebagai saran. Ya, betul apa yang dikatakan sama Pak Iwan. Tentunya sebelum melaksanakan program ini, tentunya kita meminta izin dulu kepada siswa, kemudian kepada pimpinan atau kepala sekolah. Mungkin ada lagi, Bapak-Ibu. Dan sekedar informasi, ini sebagai tugas akhir saya, tugas RTL pada pendidikan PKG, dan kita dikasih tugas lagi dari DGP itu sebagai fasilitator pada pembahasan atau diseminasi di kabupaten kata, dan saya dapat jadwal di kabupaten Kabupaten. Mungkin ada lagi? Kemudian ya. Ya, terima kasih sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu Ketua Kombel sudah mengizinkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.